Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu lagi di dalam pembelajaran Alkitab. Pada siang hari ini kita sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-31. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan pada setiap kami untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ialah Engkau sendiri akan memberikan hikmat pengertian di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh memahami setiap tulisan-tulisan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami boleh mengerti dan melakukan dalam setiap kehidupan kami setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus akan memimpin, mengurapi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan di dalam Amsal pasal yang ke-21. Nanti saya akan membacakan dari ayat per ayat. Kita akan bersama-sama belajar dari Amsal 21 ya, sama dari minggu yang lalu Amsal yang pasal yang ke-20, yang bagaimana kalau kita tahu bahwa dalam kitab Amsal kita banyak diberikan tentang hikmat, pengertian hikmat, bagaimana kita di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya, orang Kristen, untuk kita memiliki hikmat, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri sumber dari segala hikmat untuk supaya memberikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, untuk di dalam kehidupan kita bisa mengerti apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keseharian kita, dengan setiap hikmat yang Tuhan berikan untuk supaya kita dapat membedakan manakah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, manakah yang Tuhan tidak inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai dalam Amsal 21 ayat yang pertama, hati raja seperti batang air, di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya. Kalau kita tahu bahwa di sini mengatakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Siapa yang tidak mengerti raja, siapa yang tidak mengerti seorang pemimpin yang sangat berkuasa ya, maupun raja maupun presiden, ketika suatu negara atau suatu kerajaan dipimpin oleh raja, suatu negara dipimpin oleh presiden, pasti mereka adalah orang yang tertinggi di dalam pemerintahan, yang pastinya dia memiliki suatu kekuasaan, memiliki suatu kebebasan atau kekuasaan untuk dapat memerintah siapapun, menentukan arah tujuan negara itu mau dibawa kemana, dia memiliki kuasa. Tetapi raja itu juga ada di bawah atau ada di tangan daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang menentukan segala arah tujuan manusia, dan raja pun juga begitu. Seperti contohnya seperti batang, ya kalau di sini mengatakan seperti batang air ya, dialirkan kemana ia ingini. Misal seorang petani yang mengaliri sawah-sawahnya, mengaliri ladangnya, dia bisa saja dengan mudahnya untuk memindahkan jalur air ke sawah yang dia ingini atau ke tempat yang dia ingini. Demikian pun Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Manusia yang berkuasa pun mereka ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi ketika ada manusia yang sombong, ada manusia yang merasa sok kuat, merasa mampu, dia sebenarnya lupa. Dia lupa bahwa di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan, ada Tuhan di balik semuanya itu. Sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen ya, kita tahu bahwa di balik segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, ada campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan, ketika kita di dalam ayat ini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, kalau kita sebagai manusia, kita berpandangan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lewati, semua manusia menganggap bahwa itu benar, itu lurus menurut pandangan mata kita sendiri. Tidak salah ketika kita memikirkan apa yang ada di depan, bahwa nanti akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu tidak salah. Tetapi kalau kita boleh mengingat bahwa tetapi Tuhanlah yang menguji hati, tetapi dalam segala sesuatu, dalam segala semuanya itu, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang menentukan di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap jalan-jalan yang kita lalui, kita tahu bahwa jalan yang kita lalui, kalau kita secara manusia ya seperti di Amsal ini, menurut pandangan kita lurus, tetapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita dalam setiap
keseharian kita, kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, pasti pasti kita tahu bahwa jalan yang kita jalani, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang begitu mungkin sangat berat atau begitu sangat sulit, tapi kita tahu bahwa Tuhan menjadikan semuanya lurus, bukan hanya menurut pandangan kita, tetapi pandangan yang dimana Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, kalau kita tahu di dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang pada masa dulu ya, orang-orang yang katanya takut akan Tuhan, ketika mereka memberikan suatu korban, korban persembahan, korban sembelihan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka, tapi kebanyakan mengesampingkan di dalam kehidupan mereka adalah mengesampingkan akan Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan mungkin dalam kehidupan kita seorang Kristen saat ini juga kita berpikir bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita sudah memberikan korban-korban kita kepada Tuhan, tetapi tujuan dan maksud dari korban yang kita berikan, kita lupa. Kadang kita memberikan korban, kita memberikan persembahan, kita memberikan apa yang kita miliki dengan embel-embel atau dengan sesuatu maksud untuk supaya mendapatkan suatu pujian atau mendapatkan suatu kehormatan dari orang lain atau menginginkan supaya kita dipuji oleh orang lain. Itu adalah suatu hal yang keliru dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Seharusnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita lebih melakukan setiap keadilan dalam setiap apa? Keadilan dalam setiap kehidupan kita, kebenaran di dalam setiap kehidupan kita, kebenaran di dalam setiap keyakinan kehidupan kita, iman percaya kita kepada Tuhan dengan kehidupan yang benar, dengan kehidupan yang kita dapat menentukan keadilan dalam kehidupan kita seperti seorang raja yang memberikan keadilan bagaimana dia memiliki kekuasaan. Pasti dia harus memiliki suatu keadilan yang begitu adil bagi masyarakat atau bagi rakyat yang dipimpinnya. Itu adalah hal yang sangat diperkenan oleh Tuhan daripada sebuah korban-korban atau korban sembelihan atau korban apapun di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan korban yang salah, itu sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita memberikan korban, sembahan, kita sudah mengatakan bahwa saya sudah memberikan persembahan sehingga saya tidak memerlukan melakukan tindakan yang istilah kebenaran atau keadilan dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah suatu kebenaran dan keadilan di dalam setiap kehidupan kita itu melebihi daripada korban yang kita berikan. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa di dalam kehidupan manusia yang berdosa, kehidupan manusia yang sudah mengenal Tuhan, kehidupan manusia yang sudah tahu Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya, di sini menurut orang fasik yaitu orang yang sudah tahu akan Tuhan, tetapi dalam hidupnya masih saja melakukan setiap tindakan-tindakan yang Tuhan tidak inginkan. Banyak hal yang kita tahu ya, apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan manusia. Mata yang congkak dan hati yang sombong adalah suatu kehidupan manusiawi ketika manusia berdosa, ada memiliki kecongkakan dalam hati dan memiliki kesombongan yang begitu sangat di dalam kehidupannya sebagai orang fasik. Itu adalah suatu pelita dalam orang fasik atau menjadi suatu obor bagi orang fasik, tetapi orang fasik tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan merugikan di dalam setiap hidupnya. Hal itu akan membinasakan dalam hidupnya nantinya. Adalah suatu kedosaan yang tidak pernah dia sadari. Dalam ayat kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Pasti ya kita tahu bahwa orang yang rajin semata mendatangkan kelimpahan. Di dalam kehidupan masyarakat, ketika kita tahu kalau orang yang rajin dalam pekerjaan, orang yang tekun di dalam suatu bidang pekerjaannya, dalam pekerjaannya, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Pasti dia akan mendapatkan setiap apa yang dia harapkan. Apapun itu pekerjaannya di dalam suatu pekerjaan. Dalam rancangan-rancangan orang rajin, pasti akan mendatangkan suatu berkat di dalam setiap kehidupannya. Tetapi seorang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Bagaimana dengan orang yang tergesa-gesa? Orang tergesa-gesa adalah orang yang maunya cepat-cepatan mendapatkan hasil yang banyak, cepat-cepatan mendapatkan sesuatu yang baik, cepat-cepatan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan tergesa-gesa, yaitu dengan setiap mungkin dengan jalan pintas yang dianggap pantas, dengan setiap tindakan-tindakan yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain yang dia lakukan untuk supaya apa mendapatkan hasil yang baik,
mendapatkan hasil yang banyak dengan setiap tindakan-tindakan yang kilat untuk supaya mendapatkan hasil yang baik. Tetapi akhirnya mereka tetap saja mengalami kekurangan, terus kurang-kurang di dalam kehidupannya. Tetapi ketika orang rajin, dia akan tekun, dia akan teliti mengerjakan setiap pekerjaannya pelan-pelan, kalau istilah dalam Jawa adalah alon-alon kelakuan, bukan tapi terus tidak bekerja, tetapi mengerjakannya tepat dan selesai dengan tepat pada waktunya. Itulah yang dikerjakan ketika orang mengerjakannya dengan rajin, dengan maupun pelan tapi dengan rajin, dia akan mendapatkan kelimpahan, mendatangkan kelimpahan dan berkat di dalam setiap kehidupannya, dan pasti dia tidak akan mengalami ketakutan akan kekurangan di dalam kehidupannya. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ya, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam adalah memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saya katakan bahwa dengan segala sesuatu apa yang dia lakukan ketika melakukan setiap usaha atau melakukan apapun dengan mengatakan suatu pernyataan-pernyataan yang tidak jujur, perkataan yang tidak baik, pernyataan yang mungkin merugikan orang lain, merugikan setiap teman usaha atau orang lain di dalam kehidupannya, apapun itu, dengan lidah dusta yang dilakukan, pasti adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut, dari orang yang binasa, dari orang yang bagaimana kita adalah orang yang berdosa dalam kehidupan kita. Kita sesuatu hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah suatu kesia-siaan yang lenyap. Bagaimana di dalam kehidupan orang fasik, orang yang tidak mau tahu akan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan mencari sesuatu harta benda dalam kehidupannya dengan lidah dusta, dengan berbohong mungkin, dengan setiap tipu muslihat, dengan omongan-omongan yang sepertinya meyakinkan orang lain untuk supaya mengikuti apa yang dia inginkan, untuk supaya membeli setiap produk-produk yang dia jual dengan cara tipu daya. Bukan kita tidak boleh berusaha, tidak boleh berdagang, bukan kita tidak boleh, misal kita sebagai seorang yang menjadi pembicara, kita membicarakan yang benar, kita membicarakan yang jujur, kita membicarakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Ketika kita membicarakan suatu hal yang tidak jujur, itu adalah suatu lidah dusta. Bagaimana kalau kita tahu bahwa lidah adalah suatu ciptaan Tuhan yang terkecil yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Dengan lidah kita, kita dapat memberkati orang lain. Dengan lidah kita, kita dapat mengutuk orang lain. Dengan lidah kita, kita dapat mengatakan hal yang jujur. Dengan lidah kita, kita juga dapat mengatakan kebohongan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita adalah kita memiliki lidah yang tidak seperti api yang membakar. Bagaimana lidah itu kecil, tetapi dia seperti api yang dapat membakar hutan yang begitu besar. Dengan lidah pun kita dapat membinasakan orang lain, juga membinasakan di dalam kehidupan kita. Bukan membinasakan membunuh, tetap bisa membunuh dengan lidah kita, melalui setiap lidah kita. Apapun yang kita lakukan dengan lidah dusta, dengan lidah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah kesia-siaan di dalam setiap kehidupan kita. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya, kalau kita tahu bahwa orang fasik di dalam kehidupannya, mereka tidak mau memiliki suatu keadilan di dalam kehidupannya. Yang dia inginkan adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan, bagaimana dia mendapatkan setiap apa yang dia kerjakan, dia mendapatkan hasil, nggak peduli orang lain rugi, nggak peduli yang lain binasa, nggak peduli mereka sengsara atau gimana dalam kehidupan mereka. Orang fasik memikirkan dirinya sendiri, bagaimana yang penting saya beruntung, yang penting di dalam kehidupan saya berhasil. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka. Akhirnya mereka akan binasa oleh perbuatan mereka sendiri yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Karena mereka menolak melakukan keadilan, maka hal itu akan menimpa di dalam setiap kehidupan mereka sendiri. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya, si penipu pasti, kalau kita tahu seorang yang berbohong pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang apapun yang dia kerjakan, apapun yang dilakukan, yang penting mendapatkan hasil, yang penting dia berhasil, yang penting yang apa dia inginkan dia tercapai. Berliku-liku bagaikan
ular tangga ya, atau yang jalan yang berliku-liku, yang tidak, orang yang bingung ya, seperti benang ruwet ya. Orang yang kalau ditanya jawabannya selalu, misal kamu sudah makan, jawab misal belum makan, dijawab sudah. Nanti akhirnya kalau ditanya terus akhirnya berpanjang-panjangan dan akhirnya berliku-liku, akhirnya ruwet, akhirnya bingung sendiri ya. Itu yang dilakukan oleh si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan akal budi yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, orang yang takut akan Tuhan, kita diharapkan menjadi orang yang jujur. Ya, kita tahu bahwa orang yang jujur itu lurus perbuatannya, yang lempeng-lempeng ya. Kalau orang Jawa bilang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus saja. Ya, jauh dari setiap bikin belok kanan belok kiri yang tidak jelas. Ya, kalau jalan pasti yang lurus-lurus, tidak mau toleh kanan toleh kiri. Itulah orang-orang yang dimana Tuhan mengatakan, pengasal Amsal menuliskan bahwa tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Kalau ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Mungkin kita sudah sering mendengar atau pengkhotbah menyatakan dalam ayat yang 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagaimana di dalam kehidupan orang-orang pada masa perjanjian lama, pada masa pemerintahan, ya, pada masa-masa kerajaan Salomo, pada masa-masa dahulu ya. Di dalam rumah-rumah mereka, kalau kita tahu di dalam kehidupan dari orang-orang Israel pada waktu itu, ya rumah-rumah mereka mungkin kalau zaman sekarang mungkin ya gedung-gedung yang nggak ada atapnya. Kalau 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 kita tahu bahwa gedung-gedung itu kan nggak pakai atap, pakai dek-dek. Kalau zaman dulu juga pakai dek, tapi bukan satu gedung pencakar langit, tapi ya rumah-rumah yang kecil. Tetapi atasnya itu ada suatu atap yang dari dek, atau istilahnya dek ya, atau buat lantai 2 untuk supaya buat orang santai atau orang yang berjemur pada masa itu ketika masa musim panas. Dan hal itu yang dilakukan yaitu untuk di mana orang ketika mereka berdiam diri atau menyendiri, mereka bisa duduk di situ lebih tenang dengan tidak ada gangguan dari orang lain. Dan di sini Amsal menuliskan bahwa lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini dianjurkan untuk supaya kepada ya bagi keluarga-keluarga yang sudah menikah, yang berkeluarga, ketika mengalami suatu permasalahan dengan rumah tangga atau rumah tangga dengan suami dan istri, diharapkan kepada seorang suami untuk supaya dia tidak, eh, kalau di sini tidak menganjurkan untuk menceraikan, tetapi supaya meredam setiap permasalahan yang terjadi. Kalau kita tahu ya, kalau seorang wanita atau seorang istri yang ketika marah, pasti marahnya akan yang terkadang mungkin mengada-ngada, atau mungkin ya marahnya tidak jelas, atau marahnya kadang datang kadang enggak, kadang yang sesuatu hal yang tidak jelas, dia marah-marah dengan sesuatu hal yang tidak jelas, dengan capek, marah, ataupun marah-marah karena tidak jelas. Ya sebagai seorang suami, kalau di sini Amsal menyarankan untuk supaya dia menyendiri saja, sudah menyendiri, untuk supaya apa? Nanti ketika tenang baru dia kembali lagi kepada istrinya. Untuk supaya apa? Supaya dalam keluarga mereka bisa berdamai, keluarga mereka akhirnya lebih pulih kembali ketika si istri sudah selesai marahnya, baru kembali lagi suaminya, untuk supaya mereka tidak bertengkar lagi. Kalau ada balasan-balasan dari suami, ketika suami membalas setiap omelan-omelan istri, ya ceritanya akan lebih panjang. Tetapi ketika suami mengalah, menyendiri, ya kalau kita tahu bahwa di dalam masa pada waktu itu lah, di dalam rumah adalah kekuasaan dari seorang istri. Tapi di luar rumah, di dalam pagar, di dalam pagar atau di luar pintu, suami hanya memiliki kekuasaan sampai di situ. Tapi di dalam rumah adalah kekuasaan si istri, sehingga ketika mengalami pertengkaran diharapkan untuk suami bisa mengalah ya, keluar sebentar untuk supaya meredam kemarahan dari si istri. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Seperti yang saya di ayat yang 7 tadi, bahwa bagaimana orang fasik diseret penganiayaan karena mereka menolak melakukan keadilan. Dan di sini hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Dia tidak memiliki keadilan. Orang fasik tidak memiliki keadilan, tidak mengingini keadilan, tidak mau adanya keadilan di dalam kehidupannya bagi orang lain. Dan hati orang mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya, kepada manusia.
Yang dia inginkan hanyalah kepuasan dirinya sendiri, kemakmuran dia sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang lain di dalam kesusahan mereka. Mereka tidak pernah mau tahu tentang kehidupan dari orang lain yang mungkin mereka mau binasa atau mungkin mereka yang membutuhkan suatu kebutuhan di dalam kehidupannya. Orang fasik ini tidak peduli dengan setiap kehidupannya karena dia adalah orang yang selalu mengingini kejahatan di dalam kehidupannya, yang tidak memiliki keadilan, yang tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Di sini adalah bagaimana Amsal menuliskan, jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Bagaimana kalau orang yang suka mengolok-ngolok, orang yang suka mengata-ngatakan yang tidak benar, orang fasik dihukum. Orang yang tak berpengalaman menjadi bijak ketika orang yang tidak berpengalaman tahu bahwa, oh ini orang yang pencemooh ini dihukum, dia akan menambah hikmat dalam kehidupannya, dia akan berpengalaman menjadi bijak ketika dia tahu, oh orang yang suka mengata-ngata yang tidak benar ketika dihukum, itu akan mendapatkan hukuman dan menjadi pelajaran di dalam kehidupan dari orang yang tak berpengalaman. Dia akan menjadi pengalaman di dalam kehidupannya dan menjadi bijak. Dan jika orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Ya, kalau orang sudah bijak, orang sudah mengerti, ketika dia akan dapat dengan mudah mengerti di dalam pengajaran yang dia terima, di dalam pengajaran yang dia dengar dari setiap orang lain, dia akan memperoleh pengetahuan ketika dia mendengarkan setiap apa yang diajarkan, dan ketika dia mendengarkan apa yang dia baca atau yang dia dengar atau yang dia baca dari setiap orang-orang yang lebih mengerti atau hikmat-hikmat yang daripada Tuhan, dia akan memperoleh pengetahuan yang lebih. Dan ayat yang ke-12, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Ya, kalau kita tahu di dalam ayat yang ke-12 ini yang maha adil, kalau di sini menuliskan bahwa ada yang menerjemahkan adalah manusia, tetapi kalau kita tahu bahwa kalau manusia tidak akan pernah bisa menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan, tetapi ketika yang maha adil diterjemahkan adalah Tuhan, yang bagaimana Tuhan sendiri dalam kehidupan manusia, Tuhan yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Tuhan memperhatikan rumah orang fasik bukan memperhatikan untuk dalam kehidupan mereka memiliki setiap berkat. Tuhan memperhatikan setiap semua rumah orang. Tuhan juga memperhatikan rumah orang yang berdosa, memperhatikan rumah orang yang tidak berdosa, dan memperhatikan rumah yang orang fasik dan orang yang tidak fasik. Tetapi di sini Tuhan menjerumuskan orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam satu kecelakaan untuk supaya memberikan suatu pengertian, peneguran kepada orang-orang fasik itu, pemahaman bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Karena ketika orang fasik adalah orang yang dikatakan bahwa orang yang berdosa, yang mereka tidak mau tahu siapa Tuhan, mereka tahu adanya Tuhan tapi mereka tidak tahu. Tapi ketika mereka dengan mungkin hajaran yang Tuhan berikan mungkin akan membuat mereka sadar, tapi pada kenyataannya jarang sekali atau sulit sekali orang fasik untuk diingatkan di dalam kehidupan mereka. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bagaimana kalau tadi di dalam orang-orang kehidupan orang fasik, bagaimana mereka tidak mau tahu tentang kehidupan dari sesamanya. Mereka hanya tahunya kejahatan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu akan keadilan, dan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ini pun juga bisa jadi dalam kehidupan manusia, orang fasik atau kehidupan kita, dalam kehidupan kita saat ini, bahwa siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya, bagaimana suatu balasan atau suatu tindakan yang dia lakukan, suatu tindakan yang dia kerjakan, pasti akan mendapatkan suatu balasan yang dimana Tuhan sendiri akan melihat setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Bagaimana di dalam kehidupan pelayanan Yesus ketika Yesus mengajar kepada murid-murid, yang Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, tetapi orang yang dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, dia menyatakan bahwa aku sudah melakukan ini, itu, sudah bernubuat, sudah memberitakan Injil. Dan Yesus menjelaskan lagi bahwa kamu tidak peduli dengan aku ketika aku kelaparan, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, ketika aku dalam sengsara, ketika aku dalam sakit, kamu tidak pernah melihat semuanya itu. Dan
dalam kehidupan sebagai orang percaya dalam setiap kehidupan kita, diharapkan dalam setiap kehidupan kita untuk supaya kita memiliki setiap kasih itu. Siapa dalam kehidupan kita, dalam sesama kita. Ketika Yesus mengajarkan di dalam kehidupan kita untuk supaya kita tidak menutup mata ataupun menutup telinga dalam kehidupan kita, ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan kita, ketika kita mendengar setiap jeritan dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan, janganlah kita pura-pura buta atau janganlah kita pura-pura tuli di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus berusaha bagaimana kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi jeritan dari seseorang, apa yang menjadi orang lain butuhkan di dalam kehidupan dia, untuk supaya kita menjadi sumber di dalam kehidupan mereka, sumber pertolongan di dalam kehidupan mereka. Untuk supaya apa, dalam kehidupan kita tidak akan menerima jawaban kalau kita sendiri pun berseru-seru. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan, di dalam dunia, di dalam kehidupan kita, manusia secara kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat, ada namanya timbal balik, ada namanya suatu hal timbal balik yang terkadang secara tidak sadar, secara tidak kita ingat, mungkin secara tidak kita lakukan secara tidak sadar dalam kehidupan kita, ketika kita menutup mata, kadang kita menutup telinga dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang lemah dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan juga pertolongan, ketika kita mungkin berteriak kepada orang, orang sepertinya tidak mendengarkan kita. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa, oh aku dulu pernah melakukan ini, aku pernah melakukan itu, tetapi biarlah kita dalam setiap kehidupan kita bahwa seperti yang Yesus ajarkan untuk supaya kita dapat mengerti setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, agar supaya dalam kehidupan kita, kita tidak menerima hal serupa dalam kehidupan kita, karena kita manusia pasti masih membutuhkan juga pertolongan sesama kita. Kita manusia pasti masih membutuhkan uluran tangan dari sesama kita. Siapapun kita, walaupun kita orang yang terkaya pun, orang yang terkuat pun, kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini, pasti masih membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lemah pun mereka juga membutuhkan yang kuat, orang yang mereka membutuhkan pertolongan, orang yang sakit mereka membutuhkan uluran tangan kita, orang yang memiliki kekurangan mereka membutuhkan uluran tangan kita di dalam setiap kehidupan kita. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi, ayat yang ke-14, memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Ya, kalau kita tahu bahwa pemberian yang sembunyi-sembunyi, yang mungkin kalau kita tahu adalah suatu suap atau suatu pemberian yang tidak dilakukan terang-terangan, ya, kalau di zaman sekarang istilah pemberian di bawah meja, ya, di bawah meja, atau pemberian di balik tangan. Bagaimana ketika pemberian suap atau pemberian secara sembunyi-sembunyi ada sesuatu untuk memadamkan kemarahan, seperti seorang istri yang mungkin marah, ya, ketika istri marah kepada suami sehingga suami harus pergi ke sudut rumah untuk menyendiri. Ya mungkin suami berpikir, seorang suami bagaimana trik untuk supaya istrinya tidak marah, ya mungkin dia memberikan suatu pemberian atau hadiah yang sembunyi-sembunyi untuk supaya apa, menjadi istrinya itu tidak marah lagi, dengan untuk merayunya, yaitu suap yang supaya dapat hubungan mereka kembali pulih, atau suap yang dapat dalam atau pemberian yang untuk supaya apa, memulihkan dalam hubungan, itu baik. Tetapi ketika memberikan pemberian yang sembunyi-sembunyi hanya untuk mencari suatu keadilan atau meluruskan suatu proyek atau hal-hal yang merugikan sesama orang lain, merugikan atau merugikan negara, itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan, suatu hal yang tidak diperkenankan. Dan hadiah yang dirasakan meredakan kegeraman. Bagaimana ketika seorang istri yang marah, seorang istri yang marah atau siapapun yang marah, ketika atau anak yang marah, ketika anak yang marah, orang tua memberikan suatu hadiah yang tanpa, kalau orang bilang adalah surprise, bagaimana anak itu tidak tahu ketika diberi hadiah, pasti anak itu akan luluh dalam hatinya, dan dia akan mengerti setiap apa sih, kenapa sih dia harus marah, kenapa, pasti dia akan luluh dalam hatinya karena hadiah yang dia terima, yaitu dapat meredakan kegeraman yang hebat dan dapat memadamkan marah. Ketika memberikan pemberian yang sembunyi-sembunyi, tapi pemberian yang baik, itu diperbolehkan. Tetapi ketika suap untuk menyogok suatu proyek ataupun yang merugikan, ya itu yang tidak diperkenan, ya, yang tidak boleh dilakukan. Dan melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya, ketika sebagai orang yang benar, ketika kita hidup sebagai orang yang berakal budi, ketika kita hidup yang memiliki hikmat, kita melakukan keadilan, itu adalah suatu kesukaan di dalam kehidupan kita.
Jangan sebagai orang benar, sebagai orang Kristen, keadilan menjadi suatu hal yang tidak menyukakan. Karena mungkin kita berpikir bahwa, keadilan ya keadilan. Kalau misal, gaji yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita kerjakan tidak sesuai apa yang kita kerjakan, kita mintanya sama, ya itu juga repot. Tapi dalam keadilan dalam kehidupan kita, keadilan yang kita ingin, yang bagaimana dalam kehidupan kita orang benar, keadilan yang kita tunjukkan adalah ketika kita dalam kehidupan kita tidak memilih-milih atau memilah-milah ya. Kita hanya menolong orang yang mungkin sesama dengan kita, orang yang seiman dengan kita, orang yang mungkin ya dalam kehidupan selevel dengan kita. Ya tidak, kita harus menolong, memberikan suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan suatu keadilan, terutama dalam keluarga. Mungkin ada yang membeda-bedakan di dalam hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin terkadang masih banyak, atau kisah-kisah bagaimana seorang anak yang merasa dalam kehidupannya dia tidak menerima keadilan dalam suatu keluarga karena seorang mama atau seorang papa, orang tua mereka tidak memberikan sesuatu hal yang sama. Nah, itu adalah sesuatu hal kadang yang sang anak tidak menyadari bagaimana kebutuhan dari seorang anak satu dengan anak yang lain pasti tidak sama. Kebutuhan dari seorang kakak dan seorang adik pasti tidak sama. Sehingga ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, itu kadang menurut orang tua itu adil, tetapi kadang anak-anak itu memandang itu tidak adil. Karena apa? Karena tidak memberikan yang sama. Ya, itu sebagai kehidupan sebagai orang tua, ketika kita memberikan yang sebagai kita orang yang benar, pasti kita sudah menjelaskan kepada seorang anak, itu sudah suatu keadilan di dalam kehidupan kita. Bagaimana keadilan itu adalah suatu hal yang menyenangkan di dalam kehidupan kita, kesukaan di dalam kehidupan kita, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya, ketika orang yang berbuat jahat adalah suatu hal yang menakutkan dalam kehidupannya, dia yang dipikir ya tidak adanya keadilan, yang dipikir ada kejahatan dan kejahatan seperti orang fasik tadi ya. Tidak peduli dengan orang lain, tidak memiliki keadilan. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Bagaimana orang yang tidak berakal budi di dalam kehidupannya, orang yang menyimpang dari setiap jalan-jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, dan di dalam setiap apa yang dia kerjakan, di mana dia akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul, di mana dia akan berhenti di tempat kebinasaan, di mana akan mengakhiri setiap kehidupannya di tempat kebinasaan. Tetapi ketika kita orang yang benar, ketika kita hidup di dalam kebenaran, di jalan benar, di jalan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita, jalan yang tidak hanya anggapan kita saja jalan yang lurus, tetapi jalan yang lurus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seperti batang mata air yang dimana Tuhan menentukan air itu. Dalam kehidupan kita pun, jalan kehidupan kita seperti batang air, bahwa Tuhan menentukan jalan kehidupan kita. Ketika kita menuruti apa yang Tuhan inginkan, jalan hidup kita, jalan yang berakal budi, pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu di dalam kerajaannya. Bukan seperti orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak berakal budi, yang menyimpang dari jalan akal budi, dari jalan yang benar. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Bukan berarti ketika kehidupan kita yang selalu hidupnya happy, hidupnya senang, akan selalu berkekurangan, tidak. Tetapi bagaimana di sini Amsal menuliskan bahwa orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Ya, senang-senang bukan berarti senang-senang biasa, tetapi senang-senang karena melakukan setiap, kalau yang kapan hari adalah orang yang doyan akan anggur, yang anggurnya tidak salah, doyan akan anggur tidak salah, tetapi sampai mabuk, sampai terhuyung-huyung, sampai tidak sadar, sampai lupa. Dan orang pasti akan kecenderungan, akan kecanduan untuk melakukan itu atau mabuk-mabukan. Sesuatu hal yang bagaimana orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Bagaimana dalam kehidupan mereka yang berfoya-foya, bagaimana banyak orang yang ya bukannya kita tidak boleh bersenang-senang, tetapi kita harus melihat bagaimana di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tahu banyak orang yang berlagak sultan tetapi gaji karyawan, yaitu berlagak sultan, gaji karyawan, bagaimana di dalam kehidupannya yang berlagak kaya, berlagak eh, sok sultan, seorang pemelarat, tapi kenyataannya adalah dia memiliki kekurangan-kekurangannya dalam kehidupannya. Bukannya tidak boleh, boleh, tetapi kita harus tahu batas-batasnya ketika kita hidup di dalam kehidupan yang kita untuk menyenangkan dalam kehidupan kita. Ya, karena kemiskinan atau kekayaan itu sama. Kekayaan akan orang kaya akan bertambah kaya, kemiskinan juga akan bertambah miskin ketika mereka salah
gunakan setiap apa yang dia miliki. Ketika gaji hanya gaji karyawan, bukan gaji sultan atau bukan sultan, tetapi melakukan setiap tindakan-tindakan ini, ya bukannya tambah hari akan tambah kaya, tetapi akan kekurangan di dalam kehidupannya. Tidak akan memiliki setiap apa yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Bukan minyak terus minyak goreng enggak, tetapi dalam bagaimana kalau di sini minyak adalah minyak wangi-wangian yang pastinya mahal ya. Anggur yang dapat memabukkan, yang dapat membuat kecanduan di dalam kehidupan seorang peminum anggur yang menyalahgunakan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk suatu kesehatan, tapi untuk mabuk-mabukan. Itu menjadi kecanduan yang tidak diperkenan, yang pasti akan membuat di dalam kehidupannya jadi orang yang rugi, karena di dalam kehidupannya masih memiliki kekurangan-kekurangan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bagaimana orang yang berdosa, orang fasik, orang jahat tadi ya, orang yang hanya inginkan dalam kehidupannya adalah orang kejahatan, dia dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Bagaimana orang yang benar di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah memiliki dia tidak akan binasa di dalam kehidupannya, karena ada seorang orang fasik yang akan sebagai ganti di dalam kehidupannya, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bagaimana seorang pengkhianat yang akan menjadi ganti sebagai orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya, seperti ayat yang ke-9 tadi, bahwa di sini lebih jauh lagi ya. Kalau di ayat yang ke-9 tadi menyatakan bahwa untuk ketika bertengkar dengan sang istri, atau ketika sang istri marah, sang suami untuk bukan meninggalkan rumah, tapi masih dalam lingkungan rumah, untuk tinggal di sudut rumah, yaitu suatu rumah, untuk menyendiri. Tetapi kalau di ayat 19 ini lebih jauh lagi, untuk supaya tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Bukan untuk meninggalkan, untuk menceraikan, tetapi meninggalkan untuk menyendiri, supaya pertengkaran itu, kemarahan si istri itu dapat baru kembali lagi. Di dalam kehidupan sedalam keluarga, di dalam zaman sekarang pun ya, ketika mungkin dalam kehidupan berkeluarga, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ketika mengalami pertengkaran-pertengkaran ini ya, kita bisa mempraktekkan ya. Kalau istri misal marah-marah tidak jelas, ya sang suami usahakan belajar untuk supaya tidak gantian marah atau membalas kemarahan, tetapi usahakan diam atau sudah tinggalkan saja. Kalau misal ada yang perlu diselesaikan, ya diselesaikan dengan baik-baik, dengan tanpa emosi. Mungkin ketika kita berbicara, ketika kita ngomong itu gampang, tapi pada prakteknya itu akan susah. Ketika saya mengatakan hal ini, mungkin ya gampang ngomong ya, tapi prakteknya ya susah ya. Memang semua butuh belajar, semua butuh pengorbanan ketika mempraktekkan setiap apa yang menjadi teori-teori di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, bahwa ya enak kamu yang belum beristri atau keluarga, ya gampang ngomongnya, ngajari. Tetapi ketika sudah beristri ya mungkin kamu tidak bisa. Ya sama-sama kita belajar ya, sama-sama. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami semuanya itu, Bapak Ibu mungkin sudah banyak makan garam ya, makan garam asam garam, dan Bapak Ibu sudah mempraktekkan semuanya itu. Ketika saya mengomong, ya saya belum pernah mengalami, dan ya belum pernah mengalami, jadi ya gampang. Tapi kan kita sama-sama belajar bagaimana untuk supaya di dalam kehidupan bersama, kehidupan khususnya dalam keluarga, untuk tidak sampai terjadinya suatu perceraian atau perpisahan karena pertengkaran yang pastinya yang diakibatkan pertengkaran, perselisihan perbedaan pendapat, yang menjadikan pertengkaran yang berlarut-larut. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Seperti ayat yang ke 17 tadi, bahwa harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang benar, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bagaimana ketika seorang yang benar, ketika orang yang diperkenan oleh Tuhan, ketika orang yang bagaimana hidupnya berhikmat, bagaimana hidupnya berakal budi, dia akan berusaha bekerja, mengerjakan setiap pekerjaannya. Dengan setiap pekerjaannya dia akan menyisihkan setiap hasil dari usahanya dengan seksama, untuk bisa membagi di dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan apapun dalam kehidupannya. Sehingga minyak dan harta yang indah ada di dalam kediaman orang bijak.
Ketika orang bijak pasti memperhitungkan setiap apa yang menjadi kebutuhannya. Dia tidak membelikan sesuatu hal yang dia tidak butuhkan atau sesuatu hal yang tidak perlu. Dia membelikan sesuatu hal yang dia perlu atau sesuatu hal yang mungkin sangat dia butuhkan baru dia mungkin bisa membeli, dan dia pasti dengan bijak untuk menghitung di setiap apa yang dihasilkan dari setiap usahanya, apapun itu. Orang bijak pasti akan menghitung untuk bantuan ini, untuk orang membantu orang ini, pasti semua akan dihitung untuk supaya apa? Mengetahui setiap apa yang menjadi setiap pengeluaran di dalam kehidupannya. Karena semuanya itu butuh ketelitian. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bagaimana orang yang bebal? Orang bebal adalah orang yang sangat susah sekali untuk diberikan pengetahuan. Orang yang bebal adalah suatu orang yang tahu, tetapi orang dia sangat susah untuk diberikan pemahaman, pengertian, sehingga dalam kehidupannya ya sebenarnya dapat habis, mikirnya bahwa aku dapat hari ini ya buat makan hari ini, buat nanti ya sudah, dipikir besok. Ya, dia tidak pernah memikirkan akan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ya kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita bahwa Tuhan dalam kesusahan hari ini cukuplah hari ini, tetap esok, tetapi kita harus memiliki hikmat bagaimana dalam ketika kita kerja, kita memiliki hikmat untuk mengumpulkan setiap sedikit demi sedikit berkat daripada Tuhan yang hari ini kita hasilkan untuk kebutuhan besok. Untuk supaya apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan memberikan hikmat. Bukan berarti terus kita ketika Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari esok, kita tidak pernah memiliki hikmat, kita tidak pernah memikirkan apa yang ada di dalam kehidupan kita besok. Ya, itu adalah suatu hal yang konyol di dalam kehidupan kita. Ketika kita orang Kristen, orang yang memiliki hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pasti akan tahu bagaimana mengatur setiap perekonomian di dalam kehidupan kita. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itulah kesukaan yang Tuhan inginkan untuk supaya kita dalam kehidupan kita mengejar kebenaran dan kasih, untuk supaya kita memperoleh kehidupan dalam kehidupan kita, dalam kebenaran dan kehormatan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, siapa orang yang memiliki kebenaran, siapa orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia pasti akan dikasih juga oleh orang lain, terutama Tuhan dalam kehidupannya. Dan kehormatan yang pastinya manusia sesama kita juga akan memberikan suatu penghormatan, bukan penghormatan untuk supaya kita menjadi orang yang terhormat, tidak menjadi orang yang gila hormat, tidak. Untuk kita mencari hormat, tidak. Tetapi untuk supaya dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri memberikan suatu kebenaran dalam kehidupan kita dan kehormatan dalam setiap kehidupan kita, karena perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, bagaimana Tuhan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan, dan pasti dalam setiap perbuatan kehidupan kita ada balasan-balasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Bagaimana orang yang muda atau orang yang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, kota-kota yang banyak, bagaimana kota-kota yang memikirkan bahwa mereka adalah kota-kota yang kuat, kota-kota yang gagah perkasa dengan benteng-benteng yang kuat, benteng-benteng yang berpikir bahwa tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh musuh, tidak akan pernah dapat dirobohkan oleh musuh. Tetapi pada kenyataannya ketika pikiran dan otot lebih kuat, pikiran dalam kehidupan orang bijak, bahwa pikiran akan mengalahkan setiap kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dari setiap manusia, dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Bagaimana ketika orang yang memikirkan bahwa kota-kota pahlawan yang begitu kuat dengan benteng-benteng yang kuat, mereka percaya bahwa benteng mereka tidak akan pernah kalah. Tetapi ketika pemikiran hikmat yang daripada Tuhan dapat mengalahkan setiap kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kehidupan dunia, kekuatan-kekuatan bagaimana orang muda yang memiliki kekuatan adalah sesuatu kebanggaan di dalam kehidupannya. Tapi ketika orang tua memiliki suatu hikmat adalah suatu kebanggaan di dalam kehidupannya. Bagaimana orang yang memiliki hikmat, orang yang sudah lanjut usia dengan memiliki hikmat yang daripada Tuhan, itu adalah suatu kebanggaan, kekuatan di dalam kehidupannya yang tidak akan pernah dapat dirobohkan, yang tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh setiap musuh-musuh kita. Tetapi adalah kekuatan dalam kehidupan kita, kekuatan secara jasmani yang pasti akan dapat dikalahkan oleh setiap kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, kalau ada slogan-slogan atau iklan yang bagaimana mulutmu adalah harimaumu, yang kalau kita tidak menjaga di dalam lisan kita, dalam mulut kita, lidah kita, dalam kehidupan kita,
itu akan merugikan dalam kehidupan kita sendiri dan juga orang lain dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita pasti akan memelihara mulut lidah kita. Bagaimana dalam kehidupan kita pasti tidak mau adanya kesukaran di dalam kehidupan kita. Ketika orang mengatakan suatu perkataan yang tidak benar, yang tidak baik, memfitnah, itu akan membuat dirinya konyol, akan membuat dirinya memiliki kesukaran tersendiri. Ya mungkin ketika dia mengatai orang yang ada di sekitar dia, dia akan mengalami kesukaran sendiri. Dia akan pasti juga akan dihujat oleh orang yang dikata-katai. Ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar di media atau di media elektronik, pasti dia juga sendiri pun akan mengalami hal yang sukar dalam kehidupannya. Pasti akan diinterogasi, pasti akan ditangkap oleh polisi dan hal sebagainya, yang pastinya ketika dia tidak memiliki suatu hikmat di dalam kehidupannya dan tidak memelihara mulut dan lidahnya, karena mulut dan lidah adalah sumber dari segala kehidupan kita. Dari mulut dan lidah kita dapat menentukan setiap kehidupan kita. Dari mulut dan lidah kita dapat menentukan arah tujuan dalam pemikiran kita. Karena dalam pemikiran kita akan diketahui orang ketika kita mengucapkan di dalam kehidupan kita, mengucapkan melalui mulut dan lidah kita. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang benar, sebagai orang yang memiliki hikmat, kita harus memelihara diri dari setiap kesukaran dengan menjaga lidah, memelihara lidah dan mulut kita. Bukan berarti terus kita setiap hari menggosok gigi atau memelihara mulut kita dengan mencuci, tidak, tetapi memelihara dengan setiap hari perkataan-perkataan untuk supaya mulut lidah kita tidak menjadi harimau kita, yang memakan kita sendiri. Karena mulut perkataan kita akhirnya membinasakan kita sendiri. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Ya, bagaimana orang yang kurang ajar, sombong, yang pencemooh namanya, yang dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya mengolok-olok dirinya sendiri, dia hanya orang yang semaunya, adalah ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga, keangkuhan yang dalam kehidupannya, keangkuhan yang tidak terbatas, keangkuhan yang dalam kehidupannya, orang Jawa bilang gak ada kawan ontee, angkuh dalam kehidupannya, maunya ini dan itu, maunya gak ada orang yang ketika orang mengomongi, ketika orang ngajari, ya seperti orang yang bebal, dia tidak akan pernah berubah. Ya, apa yang menjadi keinginannya ya harusnya tercapai. Itulah yang menjadi keangkuhan di dalam kehidupannya yang tidak terbatas. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, bagaimana kita tahu bahwa si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Bagaimana si pemalas hanya beralasan ketika musim hujan, mungkin ketika musim dingin datang, dia tidak mau mengerjakan pekerjaannya atau membajak sawah, yang maunya hanya memanen hasil. Yang mana bisa orang tidak menabur mau memanen dan tidak mau bekerja dan hanya mengikuti keinginannya. Keinginannya adalah tidur dan tidak mau bekerja, dan waktunya habis dibuat untuk tidur atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat menghasilkan untuk kebutuhan di dalam kehidupannya. Dan karena tangannya enggan bekerja, ya, dan nggak mau bekerja, yang maunya mendapatkan hasil tetapi tidak mau bekerja, ya, cara manusia adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan dari seorang manusia yang hidup di dalam dunia harus mau bekerja untuk mendapatkan hasil, bekerja dari setiap tangan, dari jari lelahnya, apapun usahanya, apapun pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya. Dan keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, bagaimana keinginannya adalah keinginannya malas-malasan, keinginannya ya santai-santai, yang penting dapat hasil, ya tidak yang penting dapat hasil dari setiap santai, dan tidak mungkin ya kalau orang yang bermalas, orang yang hanya mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, yaitu bermalas-malasan, enggan bekerja, atau mengikuti matanya yang inginnya tidur, ya mana mungkin. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Bagaimana kehidupan orang benar, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita memberi tanpa batas. Bukan berarti kita terus berfoya-foya dengan kita membagi-bagikan harta kekayaan kita, memberikan setiap apa yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita, tidak, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Dan siapa yang kita harus tolong, dan siapa yang orang yang membutuhkan, itu adalah tanpa batas. Maksud tanpa batas bukan ketika kita memberi terus kita mengungkit-ungkit, ketika kita memberi kita
mengingat-ingat kembali, tetapi kita memberi dengan ikhlas, dengan hati yang dimana Tuhan memberikan kasih di dalam kehidupan kita, dengan setia dalam kehidupan kita untuk supaya kita menjadi orang yang memberi tanpa batas sebagai orang-orang benar dalam kehidupan kita. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, dimana kalau di dalam ayat yang bagaimana melakukan kebenaran dan keadilan lebih diperkenan Tuhan daripada korban, ya, ayat yang ketiga tadi, bahwa korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Bagaimana korban yang dilakukan dengan maksud jahat, korban-korban yang dilakukan dengan setiap kekejian adalah suatu yang tidak kekejian bagi Tuhan, suatu hal yang jahat di mata Tuhan, yang pasti tidak diperkenan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kebenaran dan keadilan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan hanya korban-korban, yaitu korban orang fasik. Bagaimana kalau orang fasik adalah memberikan korban dalam kehidupan mereka adalah untuk supaya apa? Mereka mendapatkan suatu penghormatan, mereka mendapatkan suatu pujian dari orang-orang di sekitarnya. Itu adalah suatu persembahan yang jahat yang mereka persembahkan, yaitu persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang fasik, ya, dalam persembahan mereka, dalam setiap korban-korban mereka ada tujuan-tujuan, maksud-maksud yang terselubung, ya. Di dalam kehidupan orang benar, ya, ketika kita memberikan persembahan, ketika memberikan korban, kita memberikan korban persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Kalau kita tahu bahwa di dalam negara kita, kalau kita menyaksikan sidang-sidang yang dilakukan saat ini, sidang kasus dari polisi menembak polisi, ya, bagaimana yang polisi menembak polisi, kejadiannya di rumah polisi, yang mengusut adalah polisi juga. Bagaimana di dalam saat ini adalah sidang-sidang yang dilakukan, bagaimana ancaman dari seorang saksi yang tidak berkata jujur adalah hukuman yang begitu sangat cukup, yaitu cukup lama, yaitu sekitar 7 tahun kalau nggak salah, ya, 7 tahun ketika dia saksi tidak mengatakan kebenaran atau ngomong yang tidak benar. Di mana di sini adalah saksi bohong akan binasa. Dia akan binasa oleh omongannya sendiri. Ketika dia ditanya dan dia tidak menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya, di dalam negara kita pun ketika menjadi saksi harus menyatakan kebenaran yang benar-benar dia lihat atau benar-benar yang dia saksikan, untuk supaya dia sendiri tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain dalam kehidupannya. Tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Bagaimana orang yang tetap mendengarkan akan tetap berbicara dalam setiap kehidupannya sebagai orang yang baik, pastinya sebagai orang yang tetap setia di dalam ucapannya, setia dalam setiap omongannya, ya. Dia menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tidak istilahnya mencela-mencela, orang yang tidak sering jual omongan yang tidak benar, jual omongan yang tidak baik, ya. Itu dia akan tetap di dalam kehidupannya akan tetap berbicara untuk berbicara dengan hal-hal yang baik. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang mujur mengatur jalannya. Kalau kita tahu adalah di sini orang fasik adalah kehidupan mereka yang, yes, bagaimana mereka tidak bermuka tebal dalam kehidupannya. Dia tidak mau tahu tentang kehidupan sesamanya. Dia tidak mau tahu tentang keadilan dan kebenaran. Jadi sehingga mereka dengan daya upaya sampai muka mereka, ya, di sini muka tebal, ya, sampai istilahnya tidak tahu malu bagaimana usaha mereka, dalam usaha mereka yang penting mereka beruntung, yang mereka pikir bahwa yang penting mereka adalah orang yang baik, orang yang istilahnya mujur dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau peduli dengan orang lain, yes. Yang penting sampai mukanya tebal, ya, supaya apa? Orang lain melihat orang fasik ini, dia tidak pernah berpikir dia malu, dia tidak pernah berpikir dia salah. Karena dia memiliki yang istilahnya adalah muka yang tebal, muka yang tidak tahu malu, kalau istilahnya kalau di zaman sekarang adalah muka yang tidak pernah tahu malu. Kalau orang Jawa bilang rai gedek, ya, orang yang tidak tahu malu, orang yang tidak tahu akan kesalahan atau tidak tahu apa yang menjadi kesalahan dalam kehidupannya. Yang dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, apa yang dilakukan adalah baik. Tetapi orang yang jujur mengatur jalannya. Bagaimana orang yang benar, orang yang jujur, pasti kita akan mengatur setiap jalan-jalan kehidupan kita. Kita akan mengatur setiap jalan di mana kita akan menuju. Seperti Tuhan menentukan setiap batang mata air kemana, dan kita pun sebagai orang benar, kita pasti akan mengikuti setiap jalur yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan.
kuda diperlengkapi untuk hari penerangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Siapa manusia yang bisa menandingi hikmat dan pengertian Tuhan? Tidak ada. Siapa manusia yang bisa melawan Tuhan? Siapa manusia yang bisa berperang dengan Tuhan? Tidak ada yang bisa. Tapi oleh karena keangkuhan, kesombongan manusia, sehingga manusia berpikir untuk menandingi hikmat Tuhan dengan setiap hikmat-hikmat. Dia berpikir bahwa Tuhan itu di mana? Tuhan itu nggak ada. Yang ada itu adalah pengetahuan. Bagaimana dia memiliki, yang orang mengatakan mungkin mereka berpikir bahwa aku mengerti itu, tanpa Tuhan pun aku mengerti setiap apa yang ada di dalam dunia ini. Dan dia berpikir bahwa dia dapat menandingi setiap hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti orang fasik, dia tidak pernah berpikir akan adanya Tuhan. Dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Tuhan dengan hikmat mereka, dengan pengertian mereka, dan pertimbangan yang mereka lakukan untuk menandingi Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang ada dalam kehidupannya, dia akan mampu mengalahkan Tuhan dan kemenangan-kemenangan. Orang yang berkuasa pun, orang yang raja pun atau seorang presiden pun, dia tidak pernah berkuasa untuk mengatur atau menandingi Tuhan. Karena dalam setiap kehidupan manusia yang kuat sekalipun, orang manusia yang berhikmat sekalipun, semuanya itu, dibalik semuanya itu ada Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga ketika ada seorang yang dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya, mengatakan bahwa tidak ada hikmat Tuhan, semua yang hikmat ini adalah hikmat manusia, itulah suatu kebodohan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita sebagai orang benar, ketika kita memiliki hikmat, ketika kita orang yang berakal budi di dalam setiap kehidupan kita menyadari bahwa di balik segala sesuatu itu, di balik segala sesuatu yang kita alami, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, yang dimana Tuhan yang dia seperti mengatur batang air kemanapun Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani setiap kehidupan kita tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan setiap kehidupan kita, itu ada campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen, adalah kita hidup menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang diperkenankan Tuhan, orang-orang bukan menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang bermuka tebal, yang tidak mau tahu tentang kehidupan sesamanya, orang yang tidak mau tentang keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Yang dia mau hanyalah kesenangan hatinya, kepuasan hatinya. Yang dia mau adalah kesenang-senangan hidupnya, berfoya-foya dalam hidupnya. Yang dia merasa mampu, merasa kuat di dalam kehidupannya. Tapi dalam kehidupan kita, sebagai orang benar, kita harus peduli dengan sesama kita. Kita memiliki kebenaran, keadilan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih dalam setiap kehidupan kita, kita boleh tahu bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, janganlah kita sombong dengan hidup kita berpikir bahwa aku tahu setiap jalanku dalam kehidupanku. Kita berpikir bahwa jalan kehidupan kita adalah lurus yang kita menurut pandangan kita. Tapi kita ingat bahwa mata air yang ada di dalam dunia ini Tuhan yang mengatur juga manusia dalam kehidupan dunia ini. Dalam perjalanan hidup manusia, Tuhan mengatur di dalam setiap jalan kehidupan manusia melalui hikmat-hikmat yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita orang-orang yang percaya. Biarlah firman Tuhan pada pemahaman Alkitab dalam Amsal pada siang hari ini, setidaknya boleh kita belajar bersama-sama. Nanti untuk selebihnya di dalam penguraian dari pasal 21, nanti kita akan mengikuti di dalam pendalaman Alkitab secara live streaming yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Marilah kita Bapak Ibu, kita mengikutinya nanti jam 17.30 atau jam 5.30 ya, jam 5 sore 30. Biarlah kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang dari kitab Amsal, tentang hikmat-hikmat yang Tuhan berikan melalui penulisnya yang Tuhan percayakan, dan supaya kita juga boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam Amsal-Amsal yang Tuhan berikan di dalam kita manusia yang hidup di masa sekarang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian dalam kehidupan kami, terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dan menyerahkan hidup kami, segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan pada siang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.